buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selamanya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan selain Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan melewati segala sesuatunya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
sesuatu yang terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami Roh Kudus. Tiada kata lain Tuhan, selalu ucapan syukur cinta kami akan Engkau Roh Kudus. Ampuni setiap kami Bapa ketika Kau dapati Tuhan ada yang tidak setia Bapa. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Roh Kudus. Thank you Lord. We sing hallelujah. Shalom, warga kerajaan Allah, kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah saudaraku, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memberi pengaruh, memimpin dengan memberi pengaruh yang positif bagi gereja lokal kita. Kalau kita belajar konteks ayat ini, Galatia pasal 6 itu adalah berbicara bagaimana penjelasan Rasul Paulus menghadapi teman-teman seiman atau orang percaya yang sedang hidup dalam dosa atau dalam pelanggaran. Ada beberapa catatan mengenai berbuat baik dalam konteks terhadap saudara-saudara seiman. Yang pertama, menerima keberadaan mereka. Galatia 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau kita merujuk kepada ucapan Yesus dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 15, di sana Yesus sedang menjelaskan bagaimana mendisiplin dalam jemaat. Bagaimana kita berurusan dengan perbuatan atau orang-orang yang melakukan dosa di dalam komunitas gereja. Matius 18:15 mengatakan, Yesus di sana mengatakan, kalau saudara kita berbuat dosa,
kita pergi dan menegur, menunjukkan kesalahannya dengan 4 mata. Istilah saudara di sini berarti orang-orang yang ada di dalam gereja. Itulah sebabnya saudaraku harus ingat ini. Gereja harus berfungsi lebih dari sekedar pertemuan ibadah raya di hari Minggu yang hanya menatap wajah jemaat. Gereja harus lebih dari hal itu. Ketika Anda tahu bahwa seorang percaya telah melakukan pelanggaran, maka saudara harus bertindak. Ini merupakan amanat bagi gereja Tuhan. Setiap kali Anda melihat seseorang terperangkap dalam dosa apapun, maka kita, Anda yang rohani, harus melakukan apa? Memulihkan, pemulihan. Kita harus saling membantu. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah wujud perbuatan baik kita kepada rekan-rekan seiman. Kata kerja memulihkan, katartiso di sana artinya memperbaiki, merestore. Karena ada yang rusak, ada yang tidak beres, ada yang tidak berfungsi dengan baik dalam perjalanan rohani mereka. Jadi saudaraku, kita harus ikut serta dan memberikan semangat. Bagaimana caranya? Bantulah orang itu melihat dosa sebagai dosa. Bantu orang itu bagaimana cara pandang Tuhan terhadap pelanggaran dosa. Kasihi dirinya dan benci dosanya. Itulah sebabnya ayat 1 tadi mengatakan, pastikan juga hidup kita yang rohani ini benar, sehingga Tuhan dapat menggunakan kita untuk memulihkan, merestore kehidupan orang baik. Jika saya bukan seorang suami yang baik, bagaimana saya dapat memimpin istri saya? Jika saya bukan seorang ayah rohani, ilahi di rumah saya, bagaimana saya dapat menjadi orang yang dapat memulihkan anak-anak saya ketika mereka tersandung? Dan jika saya bertindak secara kedagingan, bagaimana Tuhan akan menggunakan saya di dalam gereja? Mari kita memeriksa itu. Catatan yang kedua, kita melayani mereka. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini berarti kita memiliki karakter sabar terhadap yang lain. Kita mengabdikan diri kita kepada satu dengan yang lain. Dan dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus artinya hukum yang dibaca melalui sudut pandang Kristus. Kalau kita melihat terjemahan asli kata beban, menanggung beban, dalam bahasa Yunani bare. Bare itu menunjuk spesifik kepada godaan. Godaan, saudara. Jadi Anda bisa melihat bahwa jatuh ke dalam kedagingan adalah akibat dari beban godaan yang tak tertahankan. Beban godaan menjadi begitu berat sehingga seseorang mudah terjatuh. Lalu bagaimana kita dalam kehidupan jemaat? Bantu mereka menanggung, atau mereka akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Dosa dikerjakan ketika kita sendirian. Dan semakin kita sendirian, semakin besar godaan yang Anda hadapi. Dan semakin terisolasi hidup kita dari komunitas, maka semakin besar godaan yang akan kita hadapi. Saudaraku, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berada di antara orang percaya lainnya, atau ketika Anda berada dalam keluarga, komunitas, warga kerajaan Allah yang kuat, bagaimana Anda merasakan kekuatan hubungan itu? Bagaimana Anda merasakan kekuatan pertanggungjawaban itu dalam hidup Anda? Ingat saudaraku, kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau Anda berusaha menjauh dari komunitas gereja, menjauh dari keluarga Anda,
menjauh dari komunitas warga kerajaan Allah, percayalah, kita akan menghadapi pergumulan berat melawan godaan. Support system terbaik kita dalam perjalanan rohani adalah rekan-rekan seiman. Disinilah pentingnya terhubung satu dengan yang lain. Ketika kita sama-sama terhubung, kita akan saling menguatkan dan akhirnya mampu menanggung godaan. Kita bisa mendoakan rekan sesama kita, doakan sesama rekan sesama dalam komsel, telepon saudaramu yang sedang berjuang menghadapi godaan dalam dunia ini. Tunduklah kepada otoritas gembala kita, Bapa rohani kita yang senantiasa berjaga-jaga atas kehidupan kita. Kata kuncinya di poin ini adalah terhubung satu dengan yang lain agar kita tidak jatuh karena beratnya godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Inilah wujud kebaikan. Yang ketiga, kita membangun mereka. Galatia 6:6 mengatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran gitu. Banyak orang menafsirkan ayat ini berarti Anda harus membayar pendeta. Saya rasa Paulus tidak sedang memaksudkan itu. Yang Paulus katakan adalah orang yang menanggung beban, orang yang menopang, orang yang mengajarkan firman kepada orang tersebut harus mendapatkan timbal balik, mendapatkan sebuah masukan, input apa yang sudah dicapai oleh orang yang ditolong. Kata kerja koinonio dalam segala hal yang baik, semua keunggulan yang mulia, moral, spiritual yang sudah dipelajari. Artinya orang yang dipulihkan itu mampu menyampaikan seluruh pencapaian-pencapaian atau progres yang sudah dia alami sebagai bagian dari pemulihan kehidupan. Artinya saudaraku, kita memastikan orang yang kita tolong perubahan hidupnya jelas, mengalami transformasi kehidupan, perubahan akuntabilitas dari jemaat yang kita tolong tadi. Dia mulai bisa bertanggung jawab dalam hidupnya secara ilahi di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan jawaban Kain kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan posisi Habel. Apakah aku penjaga saudaraku? Jawabannya bagi kita hari ini, komunitas warga kerajaan Allah, jawabannya mesti iya. Kita akan frustasi kalau kita tidak bisa melakukan tanggung jawab ini. Tuhan memaksimalkan kita dalam gereja kita untuk kita bertumbuh bersama-sama. Matius 12 ayat 20, Yesus mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudaraku, latar belakang dalam perjanjian lama mengenai bulu, ketika bulu dimainkan oleh para penggembala yang dia buat sendiri, dia lubangi bulu itu, dimainkan seperti seruling bulu. Ketika bulu ini sudah tua, bulu itu mulai bengkok. Dan begitu bengkok, nadanya tidak dapat keluar, udara tidak dapat masuk, dan tidak dapat menghasilkan musik. Jadi biasanya para penggembala mematahkannya dan kemudian membuang bulu itu. Dan ini kan perkataan Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Apabila ia datang, ia tidak akan memutuskan bulu yang patah terkulai, dan ia tidak akan memadamkan sumbu yang pudar nyala. Saudara menangkap maksud saya? Intinya, ketika seseorang terluka, ketika lilinnya hampir padam, pelita hidupnya hampir padam, Yesus tidak pernah membuangnya. Itu intinya. Dan kita harus meniru Yesus.
Kitalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Saya ulang, kita harus meniru Yesus. Inilah makna kebaikan yang berpengaruh dalam kehidupan jemaat. Menerima orang, membangkitkan mereka, dan memberdayakan mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan yang berdaya guna dan siap dipakai oleh Tuhan. Pastikan saudaraku dimanapun Anda berada, beban ini, misi ini bisa ditangkap. Sehingga kita tidak tinggal sendiri, kita tidak melayani sendiri, kita tidak berjuang sendiri, tapi ada orang-orang yang kita tolong di dalam kehidupan warga jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di dalam sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu yang dapat kami renungkan pagi hari ini, menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, kami berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kami. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus, Raja yang besar dan mulia, kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin.